mendistribusikan produk kita lewat mana? Oh, lewat toko-toko, lewat agen, lewat profesional. Brand experience. Kita juga harus sering Tok ngobrol Art Yux. Kita lalui trial error, tapi kalau nggak ada tempat, nggak ada customer experience untuk kasih contoh ke customer ini loh, rasakan sendiri fiturnya ini, teknologinya ini. Barang itu nggak akan aku dari inovasi itu tidak bisa dibilang inovasi yang berhasil. Jadi ini saling mensupport satu sama yang lain. Dan yang terakhir ini ya, customer engagement ini, distinctive interactions you foster. Ini lebih menekankan ke pikirkan Anda di posisi pelanggan Anda. Jadi pelanggan Anda itu membutuhkan apa? Kalau dari sisi Artgras, kita tahu kalau pelanggan kita itu mau, kalau sudah menjadi memutuskan pelanggannya Artgras, mereka cari yang one stop solution, mereka tidak mau ribet. Jadi kita masuk ada jasa rabat, karena rumput sintetis itu nggak bisa dipasang di atasnya tanah, jadi kita harus merabat dulu. Itu contohnya, guys. Oke, ada pertanyaan untuk innovation? Oke, saya lanjut. Nah, ini being creative innovative lagi ada beberapa cara melalui metode what. Teman-teman tahu nggak? Di tahun 2013 yang itu kita sebagai pelopor ya rumput sintetis taman dan dekorasi, namanya rumput itu kan pasti di dataran bawah kan. Tapi kita dengan memiliki creativity mindset itu, innovation bisa terjadi melalui bila Anda menanyakan what if scenario. Itu terjadi kepada saya sendiri. Saya bercerita dari pengalaman saya pribadi. Saya berpikir, emangnya rumput sintetis ini harus cuma bisa dipasang di tanah ya, atau di dataran lantai ya? Kalau saya mau aplikasikan di dinding, kenapa tidak? Dan itu yang saya lakukan. Waktu saya memikirkan senario what if ini, pasti ya itu tadi yang terjadi creativity mindset. Banyak yang orang bilang, oh kamu gila, di kamu ini tidak masuk akal. Gak ada orang yang berpikir seperti itu. You are not crazy. Mudah, banyak sekali orang yang berkata seperti itu. Tapi kalau kita implementasikan, Artgras itu menjadi yang pertama kali yang mempopulerisasikan rumput sintetis diaplikasikan di dinding. Sejak kita aplikasikan itu, yang bahkan di luar benak pikiran saya, kita bahkan sampai di Lipo Jawa Pos masuk satu halaman penuh hanya karena rumput sintetis itu dipasang di dinding. Menurut saya itu yang pencapaian luar biasa dan saya sangat bersyukur. Awal-awalnya memang rada ngeri-ngeri sedap ya, karena itu mikirin yang benar-benar outside the box. What if kan? Kita dimulai dengan what if. Rumput ini juga pernah kita coba pasang di langit-langit. Nah ini what if juga. Kenapa tidak ditempel di mana? Mau tempel mana lagi? Kan kita udah coba tuh, tempel mobil, tempel dinding, tempel langit-langit. So dari itu timbullah yang namanya innovation itu. Added value. Nah added value ini juga sama, kita harus pikirkan bagaimana kita bisa membandingkan ya. Jadi kalau kita memiliki produk rumput sintetis atau apapun itu, added value-nya itu apa? Apa yang kita bisa tawarkan ke customer itu menjadi innovation. Trial and error, guys. Trial and error itu artinya ya nggak semua innovation itu berhasil ya, Bu Ita ya. Ya jangan takut gagal lah intinya. Jangan takut gagal lagi. Pelajarinya itu sama kok. Percaya diri, jangan takut gagal, don't be afraid to try and repeat and cycle. Trial and error itu berapa kali? Anda tahu Jack Ma? Jack Ma itu ditolak berapa kali? Ngelamar di KFC nggak diterima, ngelamar di sini nggak diterima. Akhirnya dia berhasil dan bahkan menjadi salah satu orang yang terkaya dan sukses di Cina dengan Alibaba-nya dia. Dia bahkan ditolak sama teman-temannya sendiri waktu dia menawarkan, saya mau buka bisnis seperti ini, internet platform. Tapi e-commerce itu, dia diketawain. Emang ini bisnis bisa jalan nggak sih? Nah, jadi believe in yourself. Supply and demand. Nah, supply and demand ini artinya apa? Anda bisa menjadi kreatif dan inovatif apabila Anda bisa melihat opportunity di permintaan. Tadi kan saya udah kasih contoh. Awalnya kita nggak ada pikiran untuk masuk ke segmen dekorasi dinding. Saya cukup hanya di landscape aja. Jualan rumput sintetis hanya untuk landscape aja udah enough buat kita. Tapi ternyata demand-nya itu banyak permintaan itu. Masa sih kamu nggak bisa punya daun-daunan yang di dinding itu? Kita butuh loh itu dekorasi dinding. Nah ada demand kan? Kalau ada demand ya supply. Tinggal kita caranya bagaimana menghadirkan
solusi yang inovatif. Jadi nggak cuma maksudnya, oh hanya sekedar kita adakan jasa aja untuk vertical garden ini. Enggak, kita harus berpikir bagaimana bundlingnya gimana, added value-nya bagaimana. Itu adalah proses being creative and innovativeness. Alright, saya masuk ke ready for giveaway. Ini akan melakukan workshop ini. Tadi saya udah ajarkan ya, maksudnya bagaimana caranya bisa kreatif dan bagaimana bisa jadi inovatif. Teman-teman siap ya? Jadi ya ini berhadiah saldo GoPay 100.000 ya? Bener ya? Bener ya? Ya. 100.000. Siap? Oke? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. It's time to create creative and innovative. Oke. Bu Ita, Ya. saya mau tanya. Ya, siapa Pak? Ini mungkin teman-teman tahu ini dari film Wolf of Wall Street ya. Saya punya bolpen. Bagaimana Anda menjual bolpen ini ke saya misalnya? Saya disuruh jualan. Misalnya, bagaimana cara Anda mau menjual bolpen ini? Dengan kreatif and innovative. Bu Ita. Oke, mungkin dengan cara yang ini Pak ya. Ini kan bolpennya kelihatannya biasa. Yes. Nah, bolpen ini kelihatannya biasa. Tapi saya berusaha meyakinkan Bapak ya, bagaimana bolpen ini bisa tahan lama misalnya, bisa dipakai dalam waktu yang lama. Ya. Terus dia kalau misalnya dia jatuh, dia juga tidak cepat mati. Bisa seperti itu. Jadi Ibu ngomong dari segi fitur. Yes, betul. Oke, fitur. Nanti udah saya sempat jelasin ya fitur ini. Iya, dari segi fiturnya. Jadi lebih ke secara kualitas produknya bagaimana. Lalu mungkin ada sesuatu yang kita ciptakan yang berbeda dari bolpen ini. Misalnya dikasih seperti untuk center, kasih lampu kan bisa. Oke, added value ya. Yes. Jadi selain bisa dibuat untuk menulis, bisa Ya. untuk center juga ya. Ya, untuk Oke. center seperti itu. Baik. Oke, masuk. Udah cukup Pak? Mau nambah lagi? Kalau dari saya tambahnya adalah kalau tadi yang saya bilang kan terakhir supply and demand kan. Nah, Anda bisa menjual bolpen ini ke saya apabila Anda ngomong, oke, kamu bisa tuliskan namamu di kertas. Kalau saya nggak punya bolpen ini, saya nggak bisa nggak tulis mungkin bisa. di atas kertas. Bisa jadi saya punya kertasnya itu, tapi saya nggak punya bolpennya. Nggak bisa Jadi saya nggak bisa tulis. tulis. So, dari cerita ini yang terjadi adalah kita create demand. Jadi terkadang demand itu nggak ada guys. Pelajarannya cerita moral di sini adalah demand is not there. Sama dengan saya memulai usaha rumput sintetis ini. Waktu itu nggak ada orang yang cari rumput sintetis loh. Tapi saya sendiri memutuskan saya bisa kok create demand ini. Bagaimana caranya? Ya mengedukasi masyarakatnya itu setengah mati memang. Ya dengan brosur lah, dengan edukasi kita ya ada kuliah tamunya juga, kita door to door. Memang setengah mati tapi dengan kita berhasil meng-create demand itu akhirnya sekarang paksa pasarnya untuk rumput sintetis ini ada. Sama bolpen ini, gimana cara kita menjual? Demandnya tidak ada, tak bikin demandnya. Bu, tolong Anda tuliskan nama Anda di atas kertas. Kertasnya tak kasih, tidak apa-apa ini kertasnya, tapi tolong tuliskan nama Anda. Anda bingung mencari bolpen masih nggak ada. Ya udah deh, bolpen kamu tak perlu. Nah ini saya punya supply kan, tapi demandnya barusan saya kasihkan. Jadi demand dan supply ketemu, jadi transaksi. Itu namanya being creative dan inovatif. Berpikirnya seperti itu. Dan itu yang kita dapat. Oke, untuk exercise yang workshop saya ini, being creative dan inovatif, yang mau partisipasi angkat tangan dong. Ini yang saya ingin minta itu adalah kertas ya, Ada paper. giveaway-nya ya Pak ya? Ada giveaway-nya kan? Lu ada giveaway ya, tadi saya udah ngomong kan. Itu tadi kan contoh nih, saya contoh nih. Nanti Yang lebih menarik. bolpen ini kan contoh dari caranya kreatif dan inovatif, cara yang menjual bolpen ini. Nah, kalau dengan kertas ini, oke, kemungkinan kan banyak ya. Bagaimana saya nanti kita akan menentukan pemenang dari tepuk tangan yang paling meriah, oke? Mungkin saya kasih waktu kurang lebih ya 5 menit lah maksimal ya, 5 menit untuk siapa yang bisa come up sama the most creative and innovative way of making this paper useful. Oke? Yang mau kertasnya boleh atau yang cuma ada di benak pikirannya kertas ini mau saya apain supaya bisa useful dan bisa saya jual atau saya bisa pamerin, bisa dihargain orang. The creative and innovative way. Padahal hanya secari kertas, tapi you can do so many things with it.
Nah, ini kembali lagi ke proses kreatif, creativity and innovation. Jadi mengandalkan daripada strength-nya Anda masing-masing. Ya kan? Yang tahu strength-nya Anda masing-masing itu ya Anda sendiri di sini teman-teman ini. Saya nggak tahu strength-nya Anda. Bu Ita pun sendiri di sini nggak tahu. Saya nggak tahu strength-nya Bu Ita. Saya tahu strength-nya saya. Jadi di sini saya yakin pasti unik-unik jawabannya. Apa hasil daripada kertas ini bisa jadi apa? Yang paling menarik dan menurut kalian ya nanti ya, saya minta audiens nanti kalau kita udah tentuin pemenangnya kurang lebih sekarang 4 menit ya dari sekarang, pemenangnya itu yang nanti tepuk tangannya paling meriah. Jadi di voting by popular vote pemenangnya. Oke guys, yang mau minta ada tools tambahan di sini, ada kita sediakan apa nih? Kasih, ada bolpen, ada spidol, ada gunting. Kalau misalnya butuh itu untuk berkreasi. Apa nih? Kertasnya? Ada yang minta kertas lagi? Foto mana? Ada lagi ya? Itu Pak, udah. Silakan. Pulpennya udah sama-sama Pak. Ini belum. Oke, seni lipat ya, seni lipat kertas ya. Oke. Sama. Eco-friendly packaging dari kertas ya. Oke. Kakak yang ini. Ya. Oke, buat drawing berarti. Oke. Saya harus menjelaskan tentang Egi dan Aiki di mana ini. Bisa dikasih lebih nggak? Loh, mungkin saya jelaskan semuanya. Ada workshop nggak bisa ya? Gimana itu ya? Ya, oke. Ini workshop yang terakhir guys, workshop yang terakhir. Saya berusaha cepat ya, semoga bisa tahu apa yang saya maksud ya. Jadi ini workshop yang kedua ini how to deal with different characters ya. Karena saya orang psikologi, saya bekerja di dunia human resource juga cukup lama, jadi saya cukup paham tentang ini gitu ya. Jadi teman-teman, yang saya maksud kan di judulnya itu ada clients ya. Yang dimaksud dengan clients ini kita ngomong tentang dunia kerja ya. Dunia kerja. Jadi yang dimaksud dengan clients ini adalah dibedakan jadi dua, bisa internal, bisa eksternal. Kalau eksternal sudah pasti customer, ya yang kita hadapi adalah klien dan customer. Kalau internal, nah di dalam satu perusahaan itu pasti ada banyak divisi kan, banyak departemen. Dan itu adalah klien kita, ya produksi dengan accounting, HRD dengan misalnya dengan QC, dengan R&D itu sama clients ya. Dan clients itu bisa leader, bisa coworker, bisa bawahan, ya staffnya kita yang posisinya sebagai leader. Oke, sampai sini saya jelaskan dulu ya definisi kliennya dulu supaya kita satu persepsi. Yang berikutnya next. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong tentang karakters, ya tentang karakters itu tidak bisa lepas dari yang namanya EQ. Nah, dalam dunia kerja IQ diperlukan nggak? Perlu ya. Harus bisa mikir kan? IQ perlu. Tapi di luar itu, ya EQ ini yang paling penting. Saya mau tanya, penting mana IQ sama EQ? Ya? EQ, beneran kan? Pentingan EQ? Gak pinter loh. Hah? Ya, dari pengalaman saya menghadapi banyak orang tuh ya. Orang yang IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah, tidak bisa sukses dalam meraih sesuatu. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya ya, nggak tahu kalau di perusahaan lain atau pengalaman orang lain ya. Nah, tapi berdasarkan ilmu atau survei juga banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi orang yang IQ-nya mungkin tidak terlalu pintar, bukan berarti bodoh banget ya. Dan saya ngomong kayak gitu, agak susah ngomongnya gimana gitu ya. Tapi kalau dia masih oke lah ya rata-rata. Tapi kalau dia punya IQ yang bagus, ya, saya juga pernah mengalami ini. Saya punya staff ya. Dia IQ-nya biasa, ya. Tapi waktu saya interview dia, saya melihat peluang di sini. Karena ini punya IQ yang baik, tapi dia bukan orang bodoh, standar. Ada beberapa staff saya yang seperti itu ya. Nah, pada waktu saya memutuskan untuk membina dia, mentraining dia, ya. Ternyata dari
studi orang ya yang bagus sekali, ada yang cuma setengah tahun, ada yang cuma 4 bulan, dan ada yang 1 tahun, lama sekali 1 tahun. Tapi saya tahu dia orangnya mau belajar, mau komitmen ya, kerja keras, dia bisa untuk mengimprove dirinya mati-matian. Dari 4 orang saya, tempat staff saya itu, justru yang belajarnya 1 tahun itu yang saya paling suka, paling jadi, paling bagus ya. Nah, jadi kenapa saya melihat IQ dalam dirinya, bukan IQ. Kalau saya lihat IQ, kalau saya pakai ya. Tapi seringkali orang justru kalau IQ-nya itu terlalu pintar ya, IQ-nya nggak bagus, keminter, besok diajari, diomongin mendalam ya, denial. Aku merasa paling bisa kok, seperti itu ya. Jadi IQ itu memang bedanya IQ sama IQ apa sih? Kalau IQ itu lebih ke intelektualnya, kemampuan akademiknya ya. Kalau EQ itu kemampuan seseorang untuk merasakan emosinya dia sendiri. Emosi itu bukan marah ya, emosi itu bisa macam-macam ya. Jadi emosinya dia sendiri, emosinya terhadap orang lain, bagaimana dia memanage, mengontrol itu semua dan mengaplikasikannya dalam kehidupan ya. Itu bedanya dalam hal definisi. Nah, dalam hal ability ya, nah IQ jelas kemampuan berhitung ya, kemampuan menggabungkan kata misalnya, logika berpikir ya kan, dari imajinasinya bagus seperti itu. Nah, itu semua bicara tentang IQ ya, ada tesnya. Oh, dia rata-ratanya IQ-nya tinggi, rendah seperti itu. Nah, kalau EQ itu bagaimana dia mengidentifikasi, oh aku ini orangnya itu sensitif misalnya, gimana ya caranya supaya aku nggak jadi orang sensitif, karena orang sensitif nggak bisa. Nanti ada teman kerja ngobrol bisi-bisi, ambil lihat dia dipikir perasaan dia, nanti dia nggak mau kerja sama, susah kalau kayak gitu. Nah, itu nggak baik ya. Dia harus tahu apa yang jadi kekurangannya ya secara emosi, lalu dia juga bisa untuk mengekspresikan, mengontrol itu, memanage itu dengan baik dalam dia berhubungan dan interaksi dengan orang lain. Next, di dunia kerja ya, yang dimaksud dengan IQ adalah yaitu pencapaian targetnya dia bagaimana, penyelesaian tugasnya dia bagaimana ya, research developmentnya dia bagaimana. Sedangkan untuk EQ itu jelas ya, ada teamwork, leadership, coordination ya kan, bagaimana hubungannya saat dia berrelasi satu dengan yang lain, komunikasinya, koordinasinya, semua adalah berbicara dengan EQ, inisiatifnya dia. Next. Nah, kalau IQ itu individualnya secara person yang berbakat, dan kemampuan akademiknya secara intelektual ya, knowledge ya. Tapi kalau EQ itu lebih ke leaders ya, pemimpin, bukan bos ya. Saya bener Pak, saya nggak setuju yang namanya bos. Bos itu cuma bisa nyuruh, tapi leader dia bisa mengarahkan. Good relationship, communication, ekonomi itu harus jadi budaya setiap pekerja. Oke, saya cepat ya, soalnya waktunya terbatas. Nah, kalau external, customer, komunikasi ya, etika berkomunikasi. Nah, ini yang biasanya kita pakai ya. Ini pengalaman saya pakai juga ini ya. Kita salam, selalu memberikan salam ya. Lalu kita juga memberikan senyum. Ketemu customer juga mencucu ya, habis tukaran mungkin ya sama pacarnya gitu ya. Ketemu customer mencucu gitu ya. Nah, tapi harus supel ya, supel. Nah, ini semua sebenarnya dalam komunikasi ini. Pada waktu kita melakukan ini semua komunikasi, kita sambil kita pelajari karakter orang ini itu bagaimana, cara berpikir orang ini itu bagaimana, lalu buat nyaman kondisinya ya. Kalau kita bikin nyaman orang, ngomong sama kita nyaman kan enak ya, kita ngomong sama orang juga nyaman juga pasti enak kan, sama ya. Lalu know his or her world, kenali dunianya. Maksudnya gimana kita kenali dunianya ya. Misalnya saya ketemu orang baru ya, saya tahu oh ini prospek klien ini misalnya ya. Nah, saya mungkin cari informasi. Saya bisa lihat di IG-nya, dia senangnya apa. Oh, dia senangnya main bola, sepak bola. Saya belajar itu yang namanya sepak bola. Knowledge tentang sepak bola itu saya belajar. Dia suka apa? Oh, dia suka makan ternyata. Saya belajar tentang kuliner, ya. Jadi kita masuk ke dalam dunianya supaya dia tuh nyambung sama kita, ngobrol, bisa ngajak lebar, bisa kemana-mana ya. Nah, terus membangun trust ini paling penting sekali. Bayangkan pada saat kita komunikasi dengan seseorang, tapi orang itu membangun tempo, dia nggak trust sama kita, itu susah. Ya, gimana kalau dia nggak trust sama kita, gimana dia bisa mau percaya dengan produk kita juga, jasa yang kita tawarkan, itu susah. Ya, oke, next. Nah, di luar itu semua, mau internal, mau
eksternal, yang harus teman-teman miliki adalah attitude yang baik. Ya, attitude itu bicara tentang apa? EHI. Ya. Yang kedua adalah knowledge. Knowledge harus ditambah, dikembangkan, diimprove. Apapun itu semua ditelan guys kalau bisa. Ya, hal umum, hal yang spesifik semua ditelan. Nah, knowledge ini bicara tentang IQ. Ya, sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, 2 menit aja ya. Saya sebenarnya mau ada workshop, tapi kalau 2 menit bisa ditambah lagi. Nggak bisa ya? Hah? Saya sebenarnya mau ada workshop. Saya mau ajak ini teman-teman saya, ya Pak Almarhum, untuk saya komunikasi sama dia. Ya, ini juga ada giveaway-nya. Jadi teman-teman itu nanti saya minta untuk menebak karakternya, menebak hal-hal yang sudah, tapi saya kasih pilihan sih, ada 4 poin yang mungkin teman-teman bisa tebak, dan kalau teman-teman bisa tebak yang mendekati benar, nanti dapat hadiah. Customer ya, Bapak bilang customer, tapi di dalam internal perusahaan sendiri bagaimana? Di dalam internal perusahaan juga sama, jadi kita dealing with people itu dengan peers kita, dengan subordinate, kemudian juga dengan next hire, itu semua dengan banyak orang, dengan banyak juga karakter seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang disebut dengan klien itu bukan hanya untuk yang eksternal, atau misalnya kalau mungkin di bidangnya dari Pak Steven itu buyer, ya kan, tidak selalu. Jadi sebenarnya di internal pun itu juga sebagai klien kita juga melayani juga untuk dari lintas divisi atau lintas unit yang lain. Oke, nah pada waktu Bapak ketemu orang Muslim, bisa nggak kita dikasih bukan satu ya, mungkin 2 contoh ya. 2 contoh itu adalah di mana Bapak menemukan kasus yang sulit. Jadi pilih kasus yang paling sulit ya Pak ya. Boleh di internal mungkin 1, customer mungkin 1. Nah, pada waktu Bapak menghadapi itu, apa yang Bapak lakukan sampai problem solvingnya? Oke, contoh kasus. Ini mungkin juga untuk gambaran buat teman-teman kalau ingin tahu kerjaan di dunia perbankan seperti apa. Jadi yang satu saya ambil contoh itu, kalau misalnya kita ketemu dengan pedagang di pasar tradisional, ya kan. Kemudian untuk yang satu lagi itu kita ketemu dengan klien tapi dari corporate yang besar. Saya sengaja ambil 2 contoh yang sangat berbeda. Jadi yang satu itu tradisional sekali, retail sekali. Yang satu adalah untuk yang sebuah corporate besar seperti itu. Jadi kalau untuk yang di perbankan itu memang kita kan selalu dituntut itu untuk selalu cari data, cari informasi itu secara detail. Contohnya misalnya saya ingin tahu tentang kondisi keuangan, ya otomatis biasanya kita ingin tahu Pak nanti laporan keuangan ada enggak, ya kan, rekening tabungannya ada enggak, seperti itu. Rata-rata Bapak setiap hari jualan berapa kilo sih, berapa banyak, seperti itu. Tetapi kalau kita bertemu dengan customer yang sifatnya itu adalah tradisional, di pasar tradisional, itu kita nggak bisa mendapatkan data yang sangat istilahnya matangan lah, ya kan, ada laporan keuangannya, ada jurnalnya komplit, nggak ada. Jadi itu kita bisa kita pelajari, ya kan, itu dengan kita bertanya, dengan kita juga melihat juga bidang usaha seperti apa, dia mungkin jualan sayur kan, dia mungkin jualan ikan, seperti itu. Nah di situ kita mengkombinasikan itu tadi antara tadi logika kita berpikir, ya kan, paling nggak kalau sepintas ini, ya kan, kurang lebih kalau ditumpukan sana itu ada ikan, di sana sebelah ada sayur, ya kan, sepintas lalu berapa kilo sih, ada berapa potong, ya kan, kemudian dengan average price-nya berapa, dan dari situ kita bisa dapat pendekatan kurang lebihnya berapa sih dia punya stok, dia punya penjualan. Kalau dibilang exactly angkanya tepat, tidak, pasti tidak, tetapi paling tidak mendekati. Itu contoh untuk pendekatan. Tapi kalau untuk yang di corporate, kalau di corporate mereka lebih tertata. Dan biasanya mereka juga berharap kita juga mengimbangi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih lugas, ya kan, lebih juga profesional juga ke mereka. Jadi kalau misalnya kita menanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan misalnya, ya kan, ini perusahaan ini apakah menjual untuk ini
dijual untuk bahan-bahan bangunan atau apa. Itu adalah untuk mereka itu adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Jadi ini dalam dunia kerja di tempat saya ya gitu. Jadi kita ke sana kita udah langsung melihat ya kan kondisi tempat usahanya seperti apa ya kan. Dan kita nanti ketemu nih dengan siapa seperti itu, dengan direksi kah, dengan manajer kah, seperti itu. Demikian juga untuk kondisi keuangan segala macam kita tanyakan sudah langsung ke depan. Kenapa? Karena mereka sudah langsung sajikan ke kita data-data yang ada. Kalau ada yang kita tidak mengerti kita tanyakan. Jadi itu contoh untuk perbedaan berdasarkan dari bidang usaha, berdasarkan juga dari level usaha antara contoh yang satu yang tadi tradisional sama tadi di korporat. Mungkin seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya Bapak ada penolakan gitu Pak, apa yang Bapak lakukan? Penolakan nomor satu ya kan, diterima dengan senyum nomor satu. Jadi mau apapun juga yang disampaikan ya kan diterima dengan senyum. Kenapa? Karena senyum itu yang membantu untuk merubah suasana. Bisa jadi mungkin sepulang dari sana tetap kita nggak deal bisa, tetap kita nggak close bisa. Tetapi nanti paling enggak kita di sana itu kita bukan menambah musuh, tapi kita ada nambah teman, nambah konco baru seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya itu deal off, terus kemudian itu ada failure di sana, nggak ada. Tapi berusaha untuk mencoba lagi nggak Pak? Mencoba lagi. Ya. Mencoba lagi itu pasti. Jadi kalau untuk di kami ya kan, jadi mungkin kalau teman-teman di sini mungkin kan sering di mall tuh tahu-tahu kan ditawar-tawarin sama mungkin di teman-teman di kartu kredit member tuh apa ya kan. Itu mereka padahal mungkin kalau hari ini kita datang, kemudian besok kita datang ya kan, ketemu mungkin ya juga dengan teman-teman itu juga menawarkan juga bersama. Jadi kegigihan tersebut itu sebagai bukti bahwa memang upaya tersebut itu dilakukan berulang kali gitu. Hanya saja memang kalau untuk seperti kami di corporate banking mungkin kita tidak terlalu sering secara hard selling, ya kan? Nah, tetapi kita mencoba kalau pendekatan pertama itu misalnya tidak membuahkan hasil, nah berarti kita akan mencoba untuk pendekatan yang berbeda seperti itu. Sampai akhirnya nanti kita bisa get something, ya kan, dari diri yang berikutnya. Oke, pertanyaan lainnya Pak. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya Bapak berinteraksi, kita ngomong di internal ya, di perusahaannya Bapak, di dalam dengan rekan kerja atasan dan sebagainya. Kalau pada waktu Bapak berinteraksi dengan mereka, terus mungkin ada dalam perdebatan atau meeting, tiba-tiba ada yang tidak suka, terus ngomong kasar, gitu ya, ngomong kasar ya ke Bapak gitu ya. Apa yang Bapak lakukan? Itu sering terjadi juga kan di dunia usaha? Iya, jadi ini juga untuk yang di teman-teman sekarang kan mungkin juga sering kan mungkin ada meeting atau mungkin kerja kelompok gitu ya. Nah, tiba-tiba mungkin ada yang mungkin sedang bad mood lah, atau mungkin ada yang kurang suka mungkin dengan opini kita atau apa. Tapi kalau untuk yang kami di perusahaan ya kan, itu kita menghindari yang namanya kita konfrontasi secara terbuka gitu. Jadi bisa di forum terbuka seperti ini ya kan. Nah, kalau pendekatan misalnya ada yang sekiranya kemudian mengkonfrontir ya, atau ada yang kebetulan mungkin keceplosan gitu kan, ada kata-kata yang kurang pantas atau apa ya kan. Biasanya nomor satu itu ada satu atau dua orang ya kan, itu akan mendekati, itu biasanya nanti kita tarik dulu untuk keluar dari forum ya kan gitu. Nah, kita ngajak ngobrol gitu, karena memang kita kalau memberikan teguran, kita memberikan masukan atau apa ya kan, itu akan lebih pantas kalau kita ngobrolnya seperti ini nih, empat mata, atau mungkin dalam grup kecil paling cuma bertiga atau apa, bertiga aja itu sudah maksimal ya kan. Kalau menurut saya itu sudah sangat maksimal gitu untuk memberikan masukan gitu. Nah, nanti kemudian setelah kita tahu problemnya apa, kenapa sih kalau dia sampai hatinya kok sampai panas ya kan, kok sampai nggak terima apa. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah kita ketemu ya kan, ada rasa toleransinya ya kan, pendapatnya gimana, nah baru. Kalau misalnya kita memang meetingnya masih berlanjut atau masih ada next meeting, ya nggak apa, kita invite lagi ketika dia memang sudah siap untuk bergabung. Tapi kalau dia kata enggak, ya mungkin sementara waktu kita meetingnya secara separately. Jadi ada meeting tapi di luar yang tadi masih ada konfrontasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Makasih ya Pak Alvaron ya. Oke, 1 menit ya.
Saya mau tantang dari antara teman-teman siapa yang bisa menebak 3 aja ya, 3 poin. Bagaimana komunikasinya, ya kemampuan komunikasinya, bagaimana persistensinya, jadi kegigihannya, orangnya gigih apa tidak sih, ya. Lalu ketahanannya dia itu gigih itu namanya tahan banting apa tidak juga itu ya. Nah, terus yang terakhir adalah sensitifnya. Sensitif itu bisa masalah kepekaan, bisa masalah orangnya itu nggak kenean atau mudah tersinggung. Silakan, ini ada hadiahnya. Ya, silakan ini saya kasih tahu ada hadiahnya. Ada yang mau jawab? Salah nggak apa-apa, nggak dimakan. Nggak ada hukuman juga. Kita belajar ya, ini kita sama-sama belajar ya. Karena nanti di dunia kerja teman-teman akan menghadapi ini, ya. Tadi pelajari karakternya, pelajari kognitifnya. Kalau bisa mau bekerja sama, bisa kerja sama dengan baik, itu tidak bisa dilepaskan. Itu harus dikerjakan gitu ya. Nah ini kita sama-sama belajar sih. Ada yang mungkin bisa menganalisa. Mana baterai cadangan enggak? Gak usah takut salah. Jangan stres. Jangan cemas. Mohon Pak. Hah? Oh iya. Oh bingung. Berarti susah ketebak berarti. Hah? Karakternya susah ketebak. Padahal tadi lagi nggak main, nggak berdrama loh ini. Kalau nanti ngomong ini real ya kayak. Ada yang mau jawab nggak? Gak usah takut salah, kita belajar loh ini. Kita belajar eman kalau sudah datang nggak mau belajar. Menebak karakter orang tuh menyenangkan. Lagi ngobrol, contohnya ya, cewek cowok lagi PDKT. Lumayan loh, ada kemampuan menebak karakter itu. Wah orang ini, ya kok bencek kalau kita aneh baik ya toh, deket-deket ternyata enggak ada, udah dibalik repek, misalnya kayak gitu ya. Ayo, ada yang mau nebak? Ya, mau coba? Mau coba? Iya karakter, tapi di luarnya saya minta boleh? Saya tadi kan sensitivitasnya, terus komunikasinya, kemampuan komunikasi sama kegigihannya, ketahanannya. Tapi kalau mau menebak di luar itu silakan, nanti tinggal konfirmasi ke orang yang pernah nggak? Silakan. Michael Udayana. Michael Udayana. Enggak, aslinya. Oke silakan. Tebak karakternya ya, apa? Michael Udayana. Oh iya. Apa? Kelihatannya sih aku kalau lihat itu bapaknya ini memiliki sifat yang apa ya, lebih ke sabar dan netral mungkin ya, dalam netral orangnya, kayak apa ya, maksudnya misal kayak di dunia pekerjaan gitu ya, misal kayak udah meyakinkan klien atau apa, tapi kliennya masih menyangkal atau apa gitu, bapaknya mungkin kayak lebih ke ya dimaklum, oh ya memang, tapi masih sabar itu namanya. Mungkin ya. Yang lagi, ayo tinggal ngomong gitu aja, nggak usah takut ya. Mungkin yang dari milenial. Oh iya silakan. Namanya siapa? Mandi. Oke. Jadi yang saya tangkap sekarang itu bapaknya yang pertama orangnya persisten atau gigih. Jadi meskipun dia ditolak ataupun tidak diterima, dia tuh tidak langsung nyerah, tapi cari dulu. Dan yang kedua tuh nyambung, yang kedua tuh analitik. Orangnya yang sebelum dia nyerah, dia analisa dulu. Kenapa sih tadinya nggak diterima atau apa? Dia cari cara lagi gimana caranya dia bisa berkembang. Dan yang terakhir mungkin ya sabar juga orangnya. Jadi kan kalau mau orang yang gigih itu butuh kesabaran, karena kan kalau berproses itu butuh waktu. Jadi gitu aja sih. Oke, gigih, sabar, dan orang tipe analitis ya, menganalisa, suka menganalisa kan ya. Oke, lagi terakhir. Ya, oh oke.
Ya, kalau dia menurut saya Ya. itu agak sedikit introvert kali ya. Apa? Agak sedikit introvert. Introvert, jadi sesuatu yang ini ya. Wah, sesuatu yang berbeda. Oke, introvert. Oke. Terus bisa dijelaskan introvertnya ya? Kalau dari yang saya lihat mungkin sekilas karena bapaknya melihat ke arah bawah terus. Jadi itu yang mungkin saya anggap sepertinya bapaknya agak cenderung ke introvert begitu. Selain introvert ada lagi? So far yang kelihatan di saya introvert. Jadi definisi introvertnya itu apa? Sama satu lagi. Hah? Lucu. Wah, kalau itu memang betul loh, Wah. Kayak mungkin orang kayak yang suka ngelawak gitu. Oke, nggak, definisi introvertnya tadi apa? Ya tadi udahnya dari kanan ke bawah. Tapi definisi introvertnya itu apa? Biar kita satu persepsi. Mungkin kayak pemalu gitu. Pemalu, oke, pemalu. Ya, oke, Pak Alvaron, silakan kasih konfirmasi ya. Di antara 3 orang ini yang banyak benernya yang mana? Saya juga mau nyoba ya. Saya nggak pernah. Saya ngobrol sama Alvaron itu lumayan beberapa kali, tapi kita ini sih ngobrolnya kebanyakan masalah kerjaan. Yang nggak, yang lainnya nggak terlalu anu ya. Kalau dari saya tuh saya setuju Pak. Ini saya pernah ngomong juga, orangnya lucu, ya, suka ngelawak, ya, suka guyonan. Nah, kalau introvert sebenarnya mungkin itu memang ada karakter itunya, tapi karena tuntutan pekerjaannya dia tidak bisa membuat dia harus introvert seperti itu. Jadi orangnya ini mau belajar, orangnya sangat mau belajar, ya. Dia orangnya open minded, dia mau terbuka terhadap perubahan, informasi baru, masukan, kritikan, orangnya sangat mau terima itu. Ya, ini menurut saya Pak ya. Lalu orangnya juga memang suka menganalisa. Persisten, saya setuju. Saya juga melihat hal yang sama, ya. Orangnya juga persisten, ya, gigih, tidak pantang menyerah. Tapi satu lagi, sebenarnya Pak Alvaron ini menurut saya, tadi kan saya nggak soal sensitivitas ya, ada sensitifnya. Orangnya cukup peka. Tapi tidak terlalu ekstrim kalau menurut saya. Orangnya cukup peka, ada sensitifnya. Tapi dia lebih ke menyimpan ke dirinya, tidak diekspresikan ke orang. Nah, tipe-tipe seperti ini memang biasanya lebih ke arah bisa memendam perasaan, ya. Tapi aku juga bisa, ya it's okay lah, aku terima, ya, aku terima. Tapi ya sudah cukup tahu, oh kamu orangnya kayak gini. Nah, itu menurut analisa saya Pak ya. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan Pak dari teman-teman ini apakah mana yang sudah mendekati kebenarannya Pak? Nah, ini repotnya kalau tiga-tiganya ternyata sama-sama mendekati, berarti genonya 3 tadi. Yang paling banyak menyebutkan berarti Pak, yang paling banyak menyebutkan karakternya. Tadi kan menyebutkan 2 netral tadi yang sampai ini 3, 2. Ya, saya nyebut dari beberapa yang tadi udah disebutkan sama teman-teman. Bisa mungkin langsung seperti teman-teman langsung berbaur, ya kan? Terus langsung berinteraksi ngobrol, saya nggak bisa. Saya melihat dulu kondisi psikonya seperti apa. Kalau memungkinkan saya masuk, gitu. Tetapi kalau bisa sampai di sini, saya bisa berkarir di perbankan sampai di 20 tahun, ya kan? Itu memang ya saya mengumpulkan juga energi, mengumpulkan juga kekuatan untuk saya bisa ketemu orang, ya kan, saya deal with people. Walaupun ini mungkin sebenarnya tangannya juga sebenarnya gemeteran gitu. Saya mungkin sepulang dari meeting atau apa, ya kan, itu mungkin baru bisa bernapas saja gitu. Jadi itu nomor 1, introvert tadi benar. Terus kemudian karena tuntutan berarti Pak ya, benar ya Pak ya. Jadi mau nggak mau harus seperti itu kan? Mau nggak mau seperti itu. Jadi mengumpulkan dulu, napas panjang dulu, ya kan. Nah, baru terus kemudian kita baru lanjut, kita bisa berkelahi dengan orang gitu. Kemudian untuk yang segi yang kedua tadi untuk analytical, ya kan, itu oke, ya kan, itu memang ya saya banget setiap hari seperti itu. Sama mungkin untuk yang satu lagi, ya kan, ya ini mungkin juga termasuk juga breaking juga, ya kan, karena untuk supaya memecah keheningan, ya kan, kalau suasana awkward itu kan paling nggak enak, krik-krik itu kan paling nggak enak gitu. Jadi saya biasanya
saya sela-sela dengan sesuatu yang lucu. Saya suka guyonan. Saya dengan Bu Ita segala macam juga kadang-kadang ya ada aja topik yang bisa bikin kita bisa ketawa hahi seperti itu. Ya mungkin 3 poin itu, nah kira-kira sampai mendekati teman-teman mungkin bisa mengarah dari 3 audiens tadi dan menjawab. Thank you. Ya, yang main dari audiens ya. Ya, yang main dari audiens ya. Tadi suruh Michael ya. Michael tadi bilangnya netral dan sabar. Oh, tidak disebut ya tadi sabar. Tidak disebut berarti. Oke, tereliminasi. Tadi introvert dan lucu. Oke, 2 betul. Yulia. Tadi apa? Analytical, terus sabar. Tadi nggak disebut sabar ya. Analytical, persistence Pak. Persisten ada, tapi Nggak terlalu dominan. Oke, berarti pemenangnya adalah Pasya. Ya, Pasya. Oke, Pak Harun, terima kasih buat waktunya. Thank you ya. Terima kasih. Oke, Thank you so much. waktunya sudah habis ya. Sorry, kita mau okay. Thank you so much kasih waktu lebih. Jadi, Iya, isi. ya, saya masih. Ya. Oke. Kita tutup. Ya, dari sini kita belajar banyak ya. Teman-teman merasa dapat banyak nggak dari workshop kali ini? Ya, saya bersyukur kalau teman-teman bisa dapat banyak ya. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini jangan sampai hilang begitu saja ya. Karena banyak hal penting yang bisa jadi pegangan teman-teman pada waktu teman-teman masuk ke dalam dunia kerja. Ya, seperti itu. Pak Steven? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, ya kan? Sesi ini cukup lancar. Ya, padat sekali. Jadi kita win over, terima kasih Bia Yusi, mohon maaf Thank you. kita sampai going over karena memang topiknya benar-benar seru nih. Kita sampai lupa atas adanya waktu. Oke, saya rasa cukup. Ya, terima kasih ya buat Thank you. semuanya